Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini boleh kembali bertemu untuk memulai kelas mata kuliah baru Teologi Remnant. Kami mohon kiranya Roh Kudus memimpin kami dalam proses belajar mengajar ini. Ampuni, sucikan kami dari segala dosa dan penuhi kami, pimpin kami dengan Roh-Mu, sehingga apapun yang kami dapatkan adalah kebenaran yang datang daripadamu. Singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang tidak mengganggu jalan perkuliahan pada malam hari ini, dan berkatilah termasuk juga untuk sesi tanya jawab dan sharing nanti. Biarlah semua kelas ini boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang lain yang akan bergabung, kiranya Engkau berkati mereka supaya bergabung dengan kami secepatnya dan bisa belajar bersama-sama dengan kami. Dan mohon berkatilah seluruh peralatan yang kami pakai, supaya semuanya diarahkan untuk kemuliaan-Mu sendiri. Biarlah kelas pada malam hari ini boleh mengubahkan kami menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang sukacita, semangat berkobar-kobar melayani Tuhan. Dan kami boleh dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, supaya mereka percaya dan beroleh anugerah keselamatan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini, permulaan, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, saya sharekan. Apa bisa dilihat? Bisa ya? Oke, kita mulai. Kita masuk ke sesi pertama, Teologi Remnant. Teologi Remnant atau teologi sisa-sisa atau umat orang-orang yang tersisa, itu kajian tentang karya Allah di dalam memelihara sekelompok umatnya yang tetap setia kepada Dia di tengah-tengah kemurtatan, penghakiman, dan krisis rohani. Dan sebenarnya materi mata kuliah pada malam hari ini cocok ya untuk kebanyakan orang Kristen ya, di tengah-tengah kekacauan dunia ya. Sepanjang sejarah penebusan, Allah itu selalu mempertahankan sisa-sisa umatnya yang menjadi alat untuk melanjutkan rencana keselamatannya. Kita lihat terlebih dahulu dasar Alkitabiahnya. Konsep remnant itu muncul berulang kali di dalam Alkitab. Yang pertama pada zaman Nuh. Jadi di sana hanya sedikit orang yang diselamatkan dari air bah. Kejadian 6 ayat. Kejadian pasal 6 sampai pasal 9 ya, saudara bisa baca nanti. Kemudian juga ada pada zaman Elia. Permisi, ada yang bergabung? Oke, kita lanjutkan. Shalom Pak Anto, kita baru aja mulai. Ya. Tolong di-mute dulu. Kemudian dilanjutkan di zaman Elia ya. Allah menyisakan 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Dan juga di dalam pembuangan Israel, di mana Allah memelihara sisa-sisa umat yang kembali dan membangun kembali Yerusalem. Ezra 1 sampai 3 ya. Di dalam perjanjian baru juga ada, di mana orang-orang percaya kepada Kristus itu disebut umat pilihan yang dipelihara oleh kasih karunia Allah. Jadi penekanannya ini ya, dipelihara oleh kasih karunia. Meskipun ada begitu banyak orang yang murtad, keluar dari Allah dan tidak percaya lagi, tapi Allah masih menyisakan memelihara orang-orang atau umatnya berdasarkan kasih karunia-Nya. Minta tolong dibacakan Roma 11 ayat 5, Bu Jesi. Roma 11 ayat 5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia. Ya, itu ya, masih disisakan ya.
Sekalipun ada banyak orang yang tidak lagi mengikuti Tuhan, tapi Tuhan tetap memelihara beberapa orang sisa-sisa atau remnantnya, pilihannya sendiri. Saya renungkan dalam pemilihan Allah itu, dia itu maha kuasa, dia maha tahu. Kalau dia memilih, dia sendiri yang akan memelihara, yang akan melindungi, akan mencukupkan, dan akan membawa dia setia sampai akhir. Tidak ada satu kuasa pun yang sanggup merebut orang-orang pilihannya sendiri, karena dia maha kuasa. Saudara. Prinsip utama teologi remnant, yang pertama, Allah berdaulat memelihara umatnya. Jadi dia punya kedaulatan penuh, ya, memelihara siapa-siapa menjadi orang pilihannya. Dan orang pilihan itu tidak banyak, saudara. Orang pilihan itu hanya beberapa saja. Nah, kalau kita termasuk orang-orang pilihan itu, bersyukurlah. Itu yang seharusnya membuat kita, spirit kita di dalam melayani itu semakin berkobar-kobar, semakin sukacita, semakin memuliakan Allah. Karena kita termasuk orang-orang pilihannya. Yang kedua, kesetiaan kepada Allah lebih penting daripada jumlah yang besar. Jadi Allah itu melihat kesetiaan dari orang-orang pilihannya. Dan biasanya kalau orang sudah dipilih itu paling hanya beberapa saja. Kita lihat pelajaran dari para pengintai itu ya. Dari sekian banyaknya orang, 12 ya. Hanya 2 orang yang masih dikuatkan Tuhan untuk percaya bahwa janjinya akan digenapi. Nah, betapa luar biasanya orang itu berbahagia ya, dipilih. 2 orang itu dipilih oleh Tuhan. Yang ketiga, remnant menjadi saksi kebenaran di tengah dunia yang menyimpang. Yang keempat, Allah memakai remnant atau orang-orang sisa umat pilihannya untuk membawa pembaruan dan penggenapan rencana. Selalu Allah itu mengutamakan kepentingan yang jauh lebih besar. Itu perfect ya, sekalipun jumlahnya sedikit, Allah tidak tergantung jumlah. Dia maha kuasa, dia pencipta. Bahkan kalau tidak ada yang mempercayai dia pun, dia tetap ada, dia tetap eksis. Dia Allah yang berdaulat, dia Allah yang berotoritas mutlak. Dia memakai orang-orang sisa-sisa untuk membawa pembaruan, penggenapan rencana. Jadi untuk urusan perkara yang lebih besar, kepentingan yang lebih besar, bangsa yang lebih besar. Nah, nanti kalau kita selanjutnya kita bisa melihat remnant orang-orang sisa pilihan itu, contohnya seperti Yusuf ya. Tujuannya bukan untuk kepentingan Yusuf, untuk kejayaan Yusuf sebagai raja, tapi memelihara umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, yang nanti akan menurunkan penebus juru selamat. Jadi selalu urusannya itu kepentingan yang lebih besar, bukan untuk kepentingan yang sia-sia. Yang keempat, relevansi bagi gereja masa kini. Teologi remnant yang kita pelajari ini mengingatkan gereja bahwa ukuran keberhasilan itu bukanlah popularitas atau jumlah anggota, melainkan kesetiaan kepada firman Tuhan. Jadi bukan ditentukan oleh besarnya gereja, lengkapnya fasilitasnya gereja, ataupun banyaknya anggota gereja, melainkan kesetiaan kepada firman Tuhan. Tunduk, taat, patuh, selaras dengan firman Tuhan, ya atau tidak. Nah, di tengah tantangan ajaran sesat, sekularisme, kompromi moral, orang percaya dipanggil untuk tetap setia sebagai bagian dari umat yang dipelihara Allah. Jadi kita semua yang belajar di sini, kita dipanggil untuk tetap setia dan ambil bagian sesuai yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, sesuai dengan pelayanan kita masing-masing. Ada yang penginjilan kemana-mana, ada yang menggembalakan gereja, macam-macam. Nah, kita dipanggil untuk tetap setia dalam panggilan kita. Bukan kemauan kita, tapi sesuai dengan kemauan dan kehendak Allah. Teologi remnant itu menegaskan bahwa Allah selalu memiliki umat yang setia kepadanya. Ini pentingnya. Allah selalu memiliki umat yang setia kepadanya.
Dan harus kita lihat bahwa kita jangan main comot satu ayat mengabaikan yang lain, harus mengartikannya keseluruhan kitab suci baik PL maupun PB. Kalau kita bisa setia, kalau kita bisa berbuat saleh, kalau kita bisa berbuat baik apapun, baik itu kemauan dan kemauan Roh Kudus sendiri yang memberikan. To will and to do itu Allah sendiri yang memberikan. Maka yang harus mendapatkan pujian, sembah, dan kemuliaan itu hanya Allah Tritunggal. Jangan sampai dalam pelayanan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kita harus arahkan segala pujian itu hanya bagi Dia. Bahkan iman yang kita percaya itu pun sekali dianugerahkan sepenuhnya. Semuanya dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Roma 11 ayat 36. Allah selalu memiliki umatnya yang setia kepadanya, walaupun jumlahnya mungkin kecil. Allah memakai mereka untuk menyatakan kemuliaannya dan melanjutkan karya keselamatannya di dunia. Nah, tujuan kita belajar pada malam hari ini supaya kita mengerti. Mungkin ada beberapa dari kita mungkin masih asing, apa itu remnant? Berdasarkan Alkitabnya. Latar belakangnya bagaimana secara historis maupun teologis, pentingnya doktrin umat sisa-sisa, ini apa pentingnya buat praktik pelayanan kita. Sekarang kita lihat ya pengertian remnantnya dari bahasa Ibrani ya, sherit ya, sisa, kemudian peleteh yang lolos. Jadi secara harfiah itu sisa yang lolos. Kalau dari bahasa Yunaninya lema, sisa. Jadi remnant berasal dari kata yang berarti sisa, yang tertinggal atau yang tersisa. Jadi kalau kita perhatikan di dalam konteks Alkitab, remnant itu menunjuk pada sekelompok umat Allah yang tetap setia kepadanya. Sekali lagi, kalau bisa tetap setia itu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Kemauan kita, kemampuan kita untuk setia itu pun dari Dia. Kita tidak boleh bermegah atas kesetiaan kita. Jadi remnant menunjuk kepada sekelompok umat Allah yang tetap setia kepadanya meskipun banyak orang yang telah berpaling, telah memberontak atau mengalami penghukuman. Remnant itu bukan sekedar sekelompok yang selamat secara fisik ya, tetapi terutama mereka yang dipelihara Allah dan tetap hidup di dalam iman serta ketaatan kepadanya. Keberadaan remnant atau umat sisa-sisa ini menunjukkan kesetiaan Allah terhadap perjanjiannya dan kedaulatan dalam menjaga umatnya di setiap zaman. Jadi teologi remnant itu bukan mengacu pada pribadi manusianya yang naturnya berdosa, yang ukuran baik tidaknya itu tergantung kepentingannya diri sendiri yang sudah tercemar oleh dosa. Tetapi teologi remnant itu menunjukkan kesetiaan Allah terhadap perjanjiannya dan kedaulatannya. Dan kita bisa memegang janjinya karena Dia setia. Dan natur Allah setia. Dia tetap setia sekalipun kita kurang setia atau tidak setia, Dia tetap setia karena Dia naturnya setia. Nah, ini ciri-cirinya, ciri-ciri remnant. Yang pertama, tetap setia kepada Allah di tengah kemurtatan. Kemudian hidup berdasarkan firman Tuhan. Apakah ini selaras dengan firman Tuhan, mengkajinya, menanyakannya, meminta hikmat Roh Kudus, selaras dengan firman Tuhan atau kontradiksi ataukah tabrakan. Kemudian dipelihara oleh kasih karunia Allah. Ya, sangat berbahagia kalau kita bisa merasakan pemeliharaan kasih setia Tuhan. Kemudian menjadi saksi kebenaran bagi generasinya. Dipakai Allah untuk melanjutkan rencana penebusannya. Nah, ini ciri-cirinya remnant. Ayat kuncinya ini dia. Roma 11 ayat 5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa remnant menurut pilihan kasih karunia. Jadi kita bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita
Itu adalah pemilihan Allah sendiri sejak mula-mula. Sebaliknya juga kalau orang bisa murtad, bisa berpaling dari Tuhan, ya dari dulu memang dia tidak percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, dia tidak termasuk orang pilihan. Yesaya 10 ayat 20 sampai 22. Minta tolong Bu Jesi atau Pak Anto. Yesaya 10 ayat 20 sampai 22. Dibacakan yang keras. Yesaya 10 ayat 20 sampai 22. Tetapi pada waktu itu, sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa, sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Ya, itu dia. Keadilan Tuhan dinyatakan. Sekalipun jumlah umatmu seperti pasir di laut, hai Israel, hanya sisa yang akan kembali. Kebinasaan telah ditetapkan dan keadilan akan melimpah. Jadi bersyukur kalau kita tetap bisa setia, bisa mencari kebenaran, bisa lapar merasakan kebenaran, bisa sukacita melayani Tuhan. Itu Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita, memampukan kita walaupun kadang-kala kita merasa lelah, merasa capek, merasa putus asa, ingin berhenti pelayanan, bahkan ingin undur dari Tuhan. Tetapi kalau kita orang pilihan sungguh-sungguh yang genuine, Roh Kudus akan menguatkan kita, memampukan kita melewati berbagai macam tekanan hidupnya. Ayat ini merupakan salah satu bagian terpenting dari teologi remnant di dalam Alkitab. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa meskipun Israel akan mengalami penghukuman karena dosa dan ketidaktaatan mereka, ini nubuatnya Nabi Yesaya, Allah tidak akan memusnahkan seluruh umatnya. Ini janjinya. Janji yang bisa dipegang. Ia akan memelihara sisa yang bertobat dan kembali kepadanya. Ya, sekalipun mungkin menyeleweng ya, beberapa tahun, sempat berhenti pelayanan, sempat tidak lagi percaya pada Tuhan. Tapi kalau dia orang pilihan, orang yang sungguh-sungguh Tuhan pilih, genuine, Roh Kudus akan merampas dia kembali dari kuasa gelap untuk kembali memuliakan Tuhan. Bertobat dan kembali kepada dia. Nah, ini cirinya orang sisa-sisa remnantnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Sudah perhatikan di situ ya, sikap pun tidak boleh. Allah itu maha cemburu ya, sekalipun mencium dia, mencium patung, menyembah Baal, hanya mencium, hanya sikap, itu pun tidak boleh. Saudara. Ini pelajaran bagi kita untuk tidak membandingkan Allah, juru selamat kita dengan yang lain, dengan apapun juga. Ayat ini merupakan jawaban Allah kepada Nabi Elia yang merasa dirinya satu-satunya orang yang masih setia kepada Tuhan. Kalau saya melihat di bagian Elia ini ya, dia merasakan lelah gitu ya. Karena dia mendapati hanya dirinya satu-satunya orang yang masih setia kepada Tuhan. Nah, setelah menghadapi ancaman dari Isabel, Elia menjadi putus asa dan mengira seluruh Israel telah meninggalkan Allah. Nah, seringkali kita dibutakan dengan penglihatan kita sendiri yang berdasarkan fenomena. Kita melihat fenomena, aduh aku di kota ini kayaknya aku sendiri deh yang Kristen. Kita hanya melihat fenomena, kita tidak tahu persis di kota itu berapa orang pilihan Tuhan.
Kita sendiri sering terjerat oleh penilaian secara pribadi. Namun di sana Allah menyatakan bahwa masih ada 7.000 orang yang tetap setia dan tidak menyembah Baal. Mereka adalah remnant atau umat sisa-sisa yang dipelihara Allah di tengah kemurtatan bangsa Israel waktu itu. Ini kebenaran yang penting. Yang pertama, kebenaran yang kita dapat kalau kita membaca Alkitab bagian ini. Allah itu selalu memiliki umat yang setia. Sekalipun kemurtatan tampak merajalela, tampaknya menang. Sama seperti di Indonesia. Di Indonesia korupsi, kebejatan yang luar biasa. Dan semestinya para hamba Tuhan tuh banyak-banyak berdoa untuk Indonesia. Karena Indonesia ini korupsinya luar biasa, seolah-olah tidak takut akan Tuhan. Kesalahan dan kemunafikannya itu luar biasa. Mereka bertindak seolah-olah suci, seolah-olah baik, seolah-olah saleh. Tetapi korupsi, seolah-olah menganggap bahwa Tuhan itu tidak tahu, tidak ada. Dan itu adalah keburukan yang luar biasa. Dan seharusnya kita para hamba Tuhan itu banyak-banyak berdoa untuk Indonesia supaya terbebas dari korupsi. Dan banyak lagi persoalan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Seharusnya kita mendoakan ya. Remnant, yang kedua remnant dipelihara oleh kedaulatan Allah. Keberadaan 7.000 orang ini bukan karena kekuatan mereka sendiri, tapi karena Allah yang menjaga mereka, yang memelihara mereka, yang melindungi mereka. Jadi selalu ya, sekalipun dalam suatu pelayanan itu mungkin dalam kelompok pelayanan kita ada yang meninggalkan dengan berbagai macam alasan, Tuhan selalu menyisakan masih ada 2 orang yang setia, 3 orang yang setia dan sebagainya, bahkan 1 orang yang setia. Saya awal-awal pelayanan itu gabung dengan Garis Depan. Kami waktu itu dengan hamba Tuhan 30 orang itu biasanya pelayanan keliling kemana-mana. Dari awal pelayanan itu saya sudah menduga pelayanan ini hanya bersandar pada donatur. Saya sudah feeling mau sampai berapa lama. Betapapun kuatnya donatur. Dan benar, tahun kedua donaturnya kolaps. Pelayanannya bubar. Pada waktu itu saya memutuskan, sekalipun 29 orang mengundurkan diri, saya akan mengerjakannya. Dan sejak saat itu saya dipanggil pelayanan pedesaan pedalaman KKR. Seminar, pemuritan, penginjilan, penjangkauan. Ada atau tidak ada donatur, saya bersandar pada Tuhan. Pakai saya, panggil saya, pelengkapi saya, cukupkan. Dan di banyak pelayanan itu saya merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Bahwa memang pelayanan kita itu jangan bersandar kepada manusia, siapapun, betapapun kayanya dia. Bersandarlah pada Tuhan. Saya mengingatkan beberapa pelayan Tuhan, teman-teman saya yang hanya bersandar kepada donatur. Bersandar kepada donatur sama dengan saudara melecehkan Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi ini. Dia yang mempunyai segalanya. Kita berharap kepada manusia yang naturnya adalah berdosa. Itu adalah kekejian yang luar biasa. Jadi remnant dipelihara oleh kedaulatan Allah. Karena Allah yang menjaga mereka. Yang ketiga, kesetiaan lebih penting daripada jumlah. Walaupun hanya sebagian kecil dari bangsa Israel, mereka tetap berharga di hadapan Allah. Demikian juga di dalam pelayanan kita. Mungkin pelayanan kita kelihatan sepele, tidak diperhatikan orang, tidak dihargai bahkan. Saya lakukan dengan setia, dengan sukacita. Saat kita putus asa, minta kekuatan dari Tuhan. Dia yang mengutus kita. Hargai pelayanan yang Tuhan percayakan, walaupun itu sekecil apapun. Kita tetap setia. Yang keempat, penampilan luar biasa itu bisa menipu. Elia mengira ia sendirian, tetapi Allah mengetahui mereka yang sungguh-sungguh setia kepadanya.
Jadi Allah itu Maha tahu. Baik cara maupun motivasi kita di dalam pelayanan itu apa dia tahu. Apakah motivasi kita semata-mata melakukannya karena cinta Tuhan, ataukah ada udang di balik batu itu untuk mencari keuntungan pribadi, untuk mendapatkan kolega, atau apa side. Selain motivasi yang murni. Karena itu pada mahasiswa saya di STT saya selalu menekankan, uji dan tanya kepada Tuhan, minta untuk Tuhan meluruskan motivasi dan cara kita dalam melayani. Ada dua dalam pelayanan itu. Cara dan motivasinya harus benar di hadapan Tuhan. Motivasi kita bisa kacau balau. Dan setan memang bisa memalingkan kemurnian motivasi pelayanan kita. Apalagi kalau itu menguntungkan kita. Dapat fasilitas, dapat donasi, dan sebagainya. Hati-hati. Jangan buru-buru hari lawyer kalau seolah-olah semuanya lancar pelayanan kita. Karena justru saat kita mengalami problem itu kita diuji. Apakah kita tetap setia? Demikian juga pada saat kita melayani kenyamanan, dalam keadaan kenyamanan. Saya selalu tegaskan pada mahasiswa STT saya, hati-hati, kenyamanan itu jerat yang mematikan. Buat pelayan Tuhan, siapapun, gak peduli dia imannya kuat sekuat apapun. Dia mungkin mengalami penderitaan, dia bisa kuat. Seperti petinju gitu ya, dapat tahan pukul gitu ya. Tapi ada yang bilang, coba dia kasih bantal gitu ya, dia akan tidur. Kenyamanan juga gitu. Hati-hati. Nah sekarang kita melihat hubungan dengan teologi remnant. Ayat ini menjadi salah satu dasar utama teologi remnant, di mana Allah selalu menyisakan umat yang setia untuk melanjutkan karya rencananya. Konsep ini kemudian ditegaskan kembali oleh Paulus di dalam Roma 11 ayat 2-5 untuk menjelaskan bahwa pada setiap zaman Allah memiliki umat pilihan yang dipelihara oleh kasih karunia. Minta tolong Roma 11 ayat 2-5 dibacakan. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal satu sisa seperti Tuhan. Nah, kita lihat refleksinya bagi Indonesia. Sekarang kan kita menghadapi isu bahwa ada sekitar 8.000 orang yang mau lari dari Indonesia. Mau menjadi warga negara asing karena melihat Indonesia ini suram. Tapi saudara, kalau kita mempunyai mata iman bahwa semuanya adalah di dalam kontrol Allah, dalam kendali Allah, dalam tangan Allah, seharusnya kita makin banyak berdoa. Mohon ampun. Indonesia ini memerlukan pertobatan total. Bukan kita terus kemudian lari dari negara ini. Doakan saudara. Khusus saudara-saudara yang sudah memegang gereja, adakan doa rutin untuk kebaikan Indonesia supaya terjadi pertobatan total, khususnya korupsi, kebejatan moral, kemerosotan, keburukan pemerintahnya. Doakan, jangan hanya bisa mengumpat, tapi doakan kalau kita mengasihi bangsa dan negara kita di mana Tuhan tempatkan kita di sini. Doakan kebaikannya, karena kebaikannya itu akan lari kepada kita sendiri. Karena itu jangan menggerutu, jangan kemudian hilang harapan. Lihat dengan kacamata iman bahwa Indonesia tetap di dalam tangan kontrol Allah. Jangan berkecil hati ketika kebenaran tampak ditolak oleh banyak orang. Kalau nggak korupsi, kita sendiri akan disingkirkan. Karena
di Indonesia ini sudah terbiasa dengan korupsi. Nah, ini kan natur orang yang berdosa, ya, menganggap hal yang benar-benar dosa sebagai suatu kebiasaan. Oh, itu kan kelemahan. Sama seperti perzinahan kita, itu mungkin hanya kelemahanmu. Para psikolog cuma menyarankan seperti itu. Jadi jangan berkecil hati ketika kebenaran tampaknya ditolak oleh banyak orang. Allah tetap kerja dan tetap memiliki umat yang setia kepada Dia. Tugas orang percaya adalah tetap hidup di dalam kesetiaan, sementara Allah yang memelihara umatnya. Kita percaya Tuhan memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita. Masa depan kita aman di dalam genggaman tangannya. Itu yang harus kita percaya. Remnan adalah umat Allah yang tetap setia dan dipelihara oleh kasih karunia-Nya di tengah dunia yang menolak Dia. Nah, kita kan sekarang banyak yang terjadi, ibadah ditutup, bahkan di rumah sendiri juga ditutup. Soalnya lama-lama itu bisa besar ya kalau itu dibiarkan oleh pemerintah. Dan kalau kita tidak mendoakan persekusi dan kebobrokan Indonesia, ya maka akan menjadi. Karena itu doa untuk mereka-mereka yang dipersekusi, untuk yang ibadahnya ditutup, untuk yang dilecehkan. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu berkuasa. Dia akan membela umatnya. Sehingga melalui mereka, orang sisa-sisa ini, Allah terus menggenapi rencananya. Nah, konsep dasarnya kita lihat ya. Yang pertama, Allah selalu menyisakan umatnya. Selalu ada. Entah itu 1, 2, 3 orang, 10 orang. Remnan bukan mayoritas, sadari ya. Kita ini memang dipanggil bukan sebagai mayoritas, kita ini minoritas. Remnan dipelihara oleh kasih karunia, oleh kemurahan Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Allah selalu menyisakan umatnya adalah salah satu tema yang penting di dalam Alkitab. Bahwa Allah selalu menyisakan umatnya yang setia kepadanya. Ketika dunia dipenuhi oleh dosa, ketika bangsa Israel jatuh dalam kemurtatan, atau ketika penghakiman Allah itu terjadi, Tuhan tidak pernah membiarkan kesaksian tentang dirinya lenyap dari bumi. Ia selalu melihara suatu remnan umat sisa-sia yang tetap percaya, tetap taat, dan bersandar kepada Dia. Nah, saya berharap kita semua yang di sini termasuk remnan, umat sisa-sisa yang tetap setia kepada Tuhan dan dimampukan untuk melayani Dia, mengikut Dia sampai akhir di sisa hidup kita. Keberadaan umat sisa-sisa bukan karena kekuatan atau kesalahan mereka sendiri. Ya, saya di bagian yang lain mengatakan kesalahan kita itu seperti kain kotor ya. Dalam bahasa aslinya kain bekas cemar perempuan. Kita bayangkan kekudusan Allah. Kalau saudara membayangkan kekudusan Allah, maka sebaik apapun kesalahan kita itu seperti kain kotor. Karena itu semua orang itu butuh Yesus. Punya Yesus sudah pasti selamat. Tapi tidak punya Yesus, menolak Yesus, sudah pasti binasa. Tanpa juru selamat. Karena segala kesalahan kita seperti kain kotor. Dan Dia maha adil. Kalau maha adil itu berarti satu dosa harus dihukum. Dan upah dosa adalah maut. Jangan mimpi perbuatan baik bisa mengantar kita ke surga yang maha kudus. Jangan pernah mimpi. Hanya Yesus yang mengantarkan kita kepada Bapa di surga. Dan itu karena kasih karunia dan kedaulatan Allah yang menjaga mereka, orang sisa-sisa yang menjaga kita. Kita lihat ya pada zaman Nuh, Allah menyelamatkan keluarga Nuh itu cuma beberapa orang aja. Pada Elia, Allah menyisakan 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Dan pada masa pembuangan, Allah memelihara sisa Israel untuk kembali ke tanah perjanjian.
Jadi yang kita dapatkan pelajaran pentingnya adalah bahwa Allah itu tetap setia kepada janjinya. Sekalipun banyak orang yang kecewa meninggalkan kebenarannya, Tuhan itu selalu memiliki umat yang setia untuk melanjutkan karya dan kesaksiannya di dunia. Kalau saudara kecewa di dalam pelayanan, ingin undur dari Tuhan, renungkan saudara. Itu tidak berarti apa-apa. Tuhan tidak kemudian menjadikan, dunia ini akan sengsara kalau kita keluar dari pelayanan. Tidak, Tuhan bisa memilih orang lain. Tapi sebaliknya kita kalau setia, jangan sombong. Kita bisa setia melayani Tuhan dengan sukacita, itu karena Dia. Semuanya dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Roma 11 ayat 36. Ini jika ayat dasar kuncinya, Roma 11 ayat 5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa remnant menurut pilihan kasih karunia. Jadi bukan kita yang memilih Allah, yang memilih juru selamat. Tapi juru selamat yang penuh kasih karunia itu telah memilih kita. Dan seharusnya itu yang membuat kita mati-matian melayani Tuhan. Sukacita, semangat, dalam kondisi apapun, baik suka maupun duka. Kita melihat karakteristiknya, umat sisa-sisa ini. Karakternya setia kepada Allah, hidup di dalam kekudusan, tetap percaya di tengah krisis, optimisnya. Karena semua ada di dalam tangan kendali Allah, rancangan dan ketetapannya itu baik dan sempurna. Kita nggak akan takut ya saat dolar tuh jadi 24.000 kayak 30.000 deh. Jangan kemudian pesimis. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas kehidupan Indonesia. Kalau Tuhan berkenan Indonesia ini tidak ada lagi, ya so what? Itu hikmatnya. Saya ingat waktu saya bekerja di United Nations dulu, interview pertama kali yang ditanyakan adalah pada saat Timor Leste lepas dari Indonesia. Apa pendapat Bapak? Pakai bahasa Inggris ya. Kalau Timor Leste merdeka, saya hanya menjawab, kalau itu memang ketetapan Tuhan. Tidak ada seorang pun di muka bumi yang bisa menolaknya. Cuman itu interviewnya. Besok saya sudah langsung disuruh kerja. Kalau kita percaya bahwa Allah menetapkan segala sesuatu dan rancangan ketetapannya itu baik dan sempurna, saya tidak perlu takut dan gentar dalam kondisi apapun. Orang ketakutan dolar naik 24.000 kayak perang Iran Amerika sudah akan membawa dampak ke Indonesia. Gak perlu, ngapain kita lari? Tuhan sudah menempatkan kita di sini. Tuhan pasti punya maksud dan rencana yang sempurna. Itu yang harus kita pegang. Dan ciri yang berikutnya adalah menjadi alat pemulihan Allah. Supaya kita memuliakan Tuhan. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah hidup untuk memuliakan Tuhan dan menikmati segala anugerahnya. Kalau kita memiliki segala sesuatu tapi tidak bisa menikmati anugerah Tuhan, sangat menderita. Saya pelayanan kunjungan di rumah sakit itu 2,5 tahun. Saya melihat betapa banyaknya kesia-siaan hidup ini. Saya mendoakan orang kaya, konglomerat yang luar biasa, bahkan untuk makan pun harus diselang. Untuk apa dia hartanya triliunan seperti itu? Kalau hanya untuk makan saja harus disuntik, harus pakai selang. Maka kita harus bersyukur saat Tuhan memberikan kesehatan kepada kita, kehidupan kepada kita detik ini. Itu membuat kita seharusnya bersyukur, memuliakan Dia, melayani Dia. Siap diutus kemana saja. Nah, aplikasinya, gereja tidak diukur dari jumlah, dari numerik. Sekalipun mungkin kecil, kalau kita tetap setia pada firman-Nya, hidup selaras dengan firman-Nya, yakinlah Tuhan memelihara. Kesetiaan lebih penting daripada popularitas. Ya sekalipun mungkin gereja kita tidak populer ya, seperti gereja sinodenya mega church gitu ya. Tapi kalau saudara setia dalam pelayanan, menginjil, misionaris,
Soalnya gereja saya itu kecil, yang dulu sebelum saya masuk teologi itu. Hanya 24 orang. Saya ingat ketika kami berempat itu bersama dengan keluarga kami masing-masing melayani, itu gereja sepi, saudara. Kemudian kami disidang oleh satu majelis gitu ya, melaporkan ini pelayanan keluarga kita jadi sepi. Kemudian kami rapat. Gembala saya hanya bilang lebih baik mereka keluar melayani daripada duduk-duduk mendengar firman Tuhan tapi tidak pernah mengerjakan misi. Soalnya kita sama-sama belajar di sini tujuannya untuk siap diperlengkapi untuk Tuhan panggil, Tuhan pakai menjadi apa saja bagi kemuliaan Dia. Tujuannya itu bukan hanya sekedar memenuhi kognitif kita, pengertian kita, bukan. Tapi bagaimana Tuhan memperlengkapi kita dengan pengertian yang benar untuk memuliakan Dia dalam pelayanan. Ini pertanyaannya, mengapa Allah memakai sedikit orang? Allah itu seringkali memakai sedikit orang untuk menunjukkan bahwa keberhasilan pekerjaannya itu berasal dari kuasanya, bukan dari kekuatan manusia. Dan dengan cara ini, kemuliaan diberikan kepada Allah, bukan kepada jumlah, bukan pada kemampuan, bukan pada pengaruh manusia. Tapi kemuliaan hanya bagi Dia di tempat yang maha tinggi dan maha kudus. Oke, kita sudah selesai waktunya kayaknya. Oh ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan dinyalakan kameranya, silakan kalau mau sharing juga boleh. Nanti kalau kurang bisa kita tambahin lagi waktunya. Kita masuk lagi 15 menit kemudian. Silakan dinyalakan kameranya. Nanti materinya saya bagikan ya. Silakan kalau ada yang mau sharing atau bertanya. Silakan Pak Anto, Bu Yeni, Bu Jesse, Pak Yunus, Bu Cia, Pak Michael. Kemudian tidak bisa masuk ya hari ini. Tadi sudah bilang. Ya silakan Pak Anto. Baru pulang ini. Saya lagi di Jembaran, Pak. Oh oke. Silakan Pak, kalau ada yang mau di-sharekan. Ada? Ya, dan salam semuanya. Salam. Untuk seperti yang kita bahas juga hari ini, teologi remnant. Dan ini kita percaya bahwa kita di dalam melakukan pelayanan itu seperti yang sudah kita bahas tadi, sama sih sebenarnya dengan konsekuensi di lapangan seperti pelayanan penginjilan itu sih sebenarnya. Saya rasa ya memang di lapangan itu kadang kita merasakan penolakan dan merasakan bagaimana kita tidak dihargai di dalam pelayanan juga. Nah, kadang-kadang kita juga merasa bahwa kenapa sih kok di dalam setiap ini kita berorganisasi di dalam pelayanan kita tidak dianggap, kita tidak merasa kita tidak dilihat gitu ya.
Tapi memang bukan bukan hal yang rahasia lagi ya, tapi yang memang sudah umum bahwa di mana-mana itu sebenarnya dalam setiap organisasi bahwa yang dihargai itu sebenarnya orang yang kaya, banyak finansial dan seperti itu. Jadi yang orang yang dipandang itu yang banyak duit kan. Itu sudah realita, itu memang tidak bisa dipungkiri. Itu memang sering dipakai meskipun terkadang orang itu dari dari latar belakang yang memang mereka itu justru tidak mengerti, artinya tidak mengerti apa yang menjadi tujuan daripada pelayanan itu sendiri. Tetapi kalau memang dia itu orangnya kaya, ya memang dihargai, dia dipakai duit, dia dipakai dalam pelayanan itu. Jadi itu sudah bukan hal rahasia dan sudah sering kali saya jumpai hal-hal yang seperti itu. Jadi bukan berarti kita itu memandang sepele orang, tapi sebenarnya yang memang harus lebih digiatkan lagi sebenarnya bukan hanya stay di dalam ya, jadi hanya mengikuti, ya itu memang perlu sih sebenarnya untuk mengikuti kegiatan liturgi, kegiatan ibadah seperti itu memang baik sih, tetapi yang lebih perlu lagi sih sebenarnya bagaimana caranya kita keluar ya, bagaimana kita keluar untuk menyampaikan kabar itu sendiri. Setelah kita dapatkan pelajaran dari dalam itu, bagaimana caranya kita membawa keluar supaya orang lain di luar kita itu lebih mengerti dan mereka itu tahu ya Kristus ya, begitu ya. Bagaimana kita menyampaikan kepada orang, bagaimana kita melakukan pemberitaan itu sendiri seperti itu. Jadi saya rasa sih seperti itu sih, bagaimana penginjilan itu justru lebih diaktifkan gitu maksudnya ya. Ya, yang lebih penting adalah bahwa apapun yang kita lakukan dalam pelayanan itu Allah melihat. Baik cara maupun motivasinya itu Allah tahu. Karena itu saya selalu menyarankan mahasiswa STT saya untuk mengkoreksi apakah cara dan motivasi pelayananku itu sudah selaras dengan firman Tuhan, sudah berkenan bagi Allah atau tidak. Itu yang harus dipergumulkan. Jadi tidak harus tunggu dengan ini, tidak harus tunggu dengan bagaimana kita ada donatur, bagaimana kita ada yang menyokong dari belakang, kan biasanya kan seperti itu, seperti yang seringkali Ya. dosen sampaikan itu kepada kita semua, supaya kita tidak Kalau yang lebih simpel gini, kita yakin bahwa donatur kita sebenarnya Allah sendiri. Kalau kita memandang begitu, maka kita tidak akan takut, cemas ataupun khawatir kemanapun Tuhan mengutus kita. Wah, tidak ada donatur di pelayanan, berhenti dulu. Tidak ada alasan. Itu. Jadi seharusnya kita berani berkorban. Baik pakai biaya sendiri, atau kita berkorban pekerjaan kita, waktu kita. Nah, semua bagi kemuliaan Tuhan. Itu. Makasih Pak Anto. Mungkin ada yang lain, Bu Sulis, Bu Cia, Pak Michael, Bu Jesse. Baik, silakan Bu. Bisa. Terima kasih, saya Korea. Pada hari ini kita belajar tentang kuncinya di dalam ayat yang baik. Pada waktu ini ada tinggal 2 sebab
karunia. Artinya kita itu panggilan itu ya, pilihan itu bukan kita sendiri yang memilih, tapi Allah sendiri yang memilih kita gitu ya. Iya, betul. Kalau kita bisa melayani, kita bisa setia, kita bisa memberikan yang terbaik, itu adalah dari Dia. Roma 11 ayat 36 ya, semuanya dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Selalu ingat kalau kita bisa berbuat baik dalam hal apapun, itu 100% dari Dia, dari Allah. Tapi sebaliknya juga kalau kita jatuh dalam dosa, itu 100% salah kita sendiri. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Itu Bu Sulis. Benar ya, itu. Maaf ya. Terus memang seringkali dalam kenan seperti yang Pak katakan itu, di dalam kita melayani Tuhan itu banyak sekali permasalahan ya, banyak penolakan, banyak penderitaan, dan itu kalau menurut saya suatu bagian dari kita sebagai umat pilihan yang tersisa ya. Kalau kita mampu bertahan seperti yang itu dari yang diajarkan Bapak pada hari ini, kalau kita mampu bertahan dan kita menang ya, kita akan sampai akhir, iman kita akan sampai akhir gitu. Ya, jadi pemilihan itu Tuhan sendiri ya. Tuhan sendiri yang memilih umatnya. Nah, kita bayangkan Dia itu Maha Kuasa, Maha Tahu. Dia yang memilih, maka tidak akan ada kekuatan apapun yang bisa merenggut orang pilihannya dari Dia yang Maha Kuasa. Maka orang pilihannya itu akan dibuat setia sampai akhir. Walaupun mungkin di tengah-tengah ada nampaknya dia pernah meninggalkan atau apa, tapi kalau orang pilihan yang genuine, yang asli, dia akan pasti setia sampai akhir, dipelihara Tuhan. Itu janji yang luar biasa, Bu. Ya, tetapi di sini dikatakan bahwa orang yang seperti dikatakan dalam Renan itu adalah orang-orang yang memiliki karakter seperti yang disebutkan tadi ya. Betul. Orang yang hidupnya dalam keputusan, terus tetap percaya walaupun di dalam kemurkaan, terus di tengah-tengah krisis ya, itu imannya sangat teruji, maksudnya seperti itu ya Pak? Ya, kalau teruji itu pun dari Dia. Jadi segala pujian bagi Dia. Jadi kita bersyukur ya, kalau kita bisa setia, bisa tahan di dalam penderitaan, dalam beban hidup, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah kemurtatan, itu dari Dia. Bukan karena kita setia. Kesetiaan itu kasih karunia Allah yang harus kita syukuri. Karena itu kita memuliakan Tuhan dalam pelayanan kita. Terus kita sebagai orang beriman ya, tentunya kita tidak mudah untuk mengerjakan semuanya, mengerjakan keselamatan itu. Kita sebagai orang-orang pilihan itu memang itu semua dari Tuhan ya, benar, memang semua dari Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan kita itu dipilih oleh Tuhan itu memang semuanya memang benar-benar Tuhan yang pilih kita gitu. Nah, supaya pertanyaannya ini gini, supaya kita menjadi manusia renan itu bagaimana gitu, sampai akhir, maksudnya seperti itu, supaya kita tetap menjadi manusia renan sampai akhir Tuhan Yesus datang. Yang pertama, remnan itu pemilihan dari Tuhan ya. Kita tidak tahu apakah kita orang pilihan atau tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita bisa percaya pada Tuhan sebagai percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah dari Dia yang memanggil kita, yang memampukan kita.
Supaya kita tetap setia, maka kita harus tetap setia di dalam firman-Nya. Belajar setiap hari menggali firman-Nya, merenungkan, kemudian melakukan firman Tuhan, itu yang paling utama. Karena dari firman itu kita bisa menjaga kekudusan, kita bisa berbuat lebih rajin lagi, lebih giat lagi, dan sebagainya. Waktunya kayak berakhir. Kita akan masuk lagi 15 menit kemudian ya, di link yang sama ya, 15 menit Bu. Ini waktunya sudah tinggal 1 menit. Terputus, tidak enak ya. 15 menit kita kembali lagi di link yang sama ya. Oke, Tuhan berkati.